Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 200902501018. Kelas A, Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian neraca, yang kedua, menjelaskan manfaat neraca, yang ketiga, menganalisis unsur-unsur yang terkait dengan neraca, yang keempat, mendeskripsikan contoh bentuk neraca perusahaan jasa, dan yang terakhir atau yang kelima adalah langkah-langkah membuat neraca. Pembahasan yang pertama, pengertian neraca. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Pembahasan yang kedua adalah manfaat neraca. Beberapa manfaat penulisan laporan neraca yaitu yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Pembahasan yang ketiga adalah unsur-unsur laporan neraca. Menurut para ahli, unsur laporan neraca ada 3, yaitu aktiva, kewajiban atau utang, dan modal atau ekuitas. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Unsur aktiva masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek, biasanya digunakan untuk pembiayaan hutang jangka pendek. Yang kedua adalah kewajiban atau utang. Pasiva adalah kewajiban perusahaan. Di dalamnya terkait dengan tanggung jawab pembayaran perusahaan terhadap pihak lain. Yang tergolong pasiva adalah hutang perusahaan, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam hal ini, modal dalam neraca adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam satu periode. Pembahasan yang keempat adalah contoh bentuk neraca perusahaan jasa. Bentuk neraca perusahaan jasa ada 2. Yang pertama, neraca skontro, dan yang kedua adalah neraca stafel. Yang pertama, neraca skontro. Neraca skontro biasa disebut dengan neraca bentuk T. Laporan ini menyajikan rekening dalam 2 sisi, yaitu kelompok harta atau aktiva di sebelah kiri dan utang serta modal pasiva di sebelah kanan. Dapat dilihat dalam Canva terdapat contoh neraca skontro. Yang kedua bentuk neraca perusahaan jasa yaitu neraca stafel. Laporan neraca stafel adalah laporan yang disusun vertikal atau dari atas ke bawah. Laporan ini umumnya menempatkan aset pada kolom bagian atas, sementara liabilitas dan ekuitas berada di kolom bawahnya. Dapat dilihat dalam Canva terdapat neraca stafel. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima adalah langkah-langkah membuat neraca. Langkah-langkah membuat neraca ada 5. Yang pertama, tentukan tanggal dan periode pelaporan. Yang kedua, identifikasi aset. Dalam mengidentifikasi aset ini harus mengelompokkan antara yang mana aset lancar dan yang mana aset
tetap. Yang ketiga, identifikasi kewajiban atau utang. Dan yang keempat, hitung ekuitas pemegang saham. Dan yang terakhir atau yang kelima, tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset, apakah seimbang antara kolom pasifa dan kolom aktiva. Itulah penjelasan materi neraca. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.